Sebuah video pengemudi mobil mengangkut dua orang bayi yang tengah tertidur dalam posisi pintu bagasi terbuka viral di jejaring maya. Kendaraan tersebut tanpa jok belakang, sedangkan pemilik mobil tak memasang pintu belakang alias bagasi. Yang cukup mengerikan adalah dua bayi tersebut tanpa menggunakan children seat atau booster seat. Keduanya hanya menggunakan tempat tidur biasa layaknya ayunan. Peristiwa ini terjadi di Solo. Karena kejadian ini, akhirnya pihak berwajib dari Resort Kota Solo akhirnya menyisir pengemudi tersebut hingga akhirnya ditemukan di sebuah pelataran Hotel Gilingan sekitar pukul 9.45 pagi. Ketika diamankan, pemilik mobil itu berdalih jika mobil yang ia tunggangi itu tengah dalam perbaikan. Pemilik mobil yang diketahui berinisial R asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini terpaksa membuka pintu bagasi lantaran mobil itu digunakan sebagai angkutan material untuk membangun rumah. Emang boleh? Ini jadi mobil yang mengangkut bayi yang dibuka joknya ini sudah tertangkap oleh personil Polresta Surakarta. Kita sudah bisa, bukan kok langsung enggak langsung. Ini memang untuk ngangkatin sementara untuk berangkat. Pak, kemarin itu gajinya itu kan posisi bagasinya mana? Yang mana? Cek dulu. Ya kan? Undang-undang lainnya ada juga peruntukan, bukan? Bener. Ya, aku sempat lihat juga di sosial media ya, itu sebenarnya aku belum tahu dan belum baca-baca juga sebenarnya tujuannya apa, tapi secara keamanan itu pastinya membahayakan banget untuk apalagi itu bayi dan dua orang, dan kita aja kalau di dalam mobil kan harus safety dengan memakai safety belt. Ini bayi ditaruh di garasi dan di dalam keadaan mobilnya terbuka, itu udah pasti bahaya banget. Gimana kalau ada misalnya mobil amit-amit dari belakang atau dari samping, itu kan bahaya banget pasti untuk bayinya. Tapi untungnya tadi di Solo kalau nggak salah itu langsung diamankan sama pihak keamanannya, dibawa ke kantor polisi juga dan dicari tahu mungkin kenapa ya, tapi berita selanjutnya sih belum keluar ya. Alhasil polisi pun membawa R ke Satlantas Polresta Surakarta guna dilakukan proses sesuai prosedur dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun kejadian ini tentu saja membuat warganet dan warga sekitar yang melihat turut prihatin. Apalagi ada dua bayi yang ada di belakang tanpa ada pengaman yang mumpuni. Juga berita ini bisa jadi contoh untuk nggak dilakukan pastinya ya, karena sangat bahaya juga. Bayinya mungkin bisa dirawat lebih teliti lagi sama orang tuanya. Kalau di mobil mungkin bisa pakai car seat, mengingat ada kecelakaan beberapa bayi juga kan yang nggak pakai car seat di mobil. Ini saya merasa bahwa kurang wajar kalau misalnya seorang tua dengan teganya menyimpan bayinya di belakang, di bagasi dengan pintu terbuka. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, dan saya pikir tindakan polisi dengan menilang pengendara tersebut itu sudah tepat. Selain membahayakan pengendara tersebut, juga membahayakan jiwa si bayi dan pengendara lain. Di tempat terpisah, polisi dari Polres Tapanuli Tengah terus berupaya untuk melakukan penyelidikan kasus ruda paksa yang dilakukan oleh seorang pria bernama Hendry Cahaya Putra alias Hendry. Dan kini polisi juga telah menyebar foto pelaku yang masih buron hingga saat ini dan masuk dalam daftar pencarian orang. Hendry dilaporkan oleh puluhan orang atas dugaan pelecehan terhadap anak. Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah salah seorang korban yang berusia 10 tahun bercerita kepada orang tuanya. Korban mengaku telah dilecehkan Hendry berulang-ulang kali rentang waktu tahun 2022 hingga September 2023. Dalam aksinya, Hendry mengiming-imingin korban dengan cara bermain game di gawai pintarnya. Saat bermain game itulah Hendry melakukan aksi bejatnya. Total ada 30 orang yang diduga menjadi korban rudu paksa pelaku. Korban bukan hanya di satu desa, melainkan 2 desa. Nah, kalau menurut saya itu
kenapa masih ada orang kayak gitu ya di zaman sekarang ya. Padahal gimana ya, banyak ajaran-ajaran, sudah banyak sekarang kita bisa mengambil atau menonton ceramah dari media sosial, dan juga sekarang banyaklah seperti kayak di masjid-masjid ada ceramah dari ustadz-ustadz. Nah itu hal yang sangat apa ya, ibaratnya di agama aja itu dilarang banget. Nah jadi kalau menurut saya itu sangat miris, dan juga bagi orang-orang yang masih memiliki penyakit seperti itu, menurut saya itu penyakit sih. Nah jadi alangkah baiknya untuk introspeksi dan juga mungkin mendekatkan diri kepada yang di atas, dan juga harus disembuhkan itu penyakit itu, karena mau bagaimanapun sebenarnya itu penyakit, dan penyakit itu bisa disembuhkan. Kita doakan aja semoga bagi orang-orang yang masih seperti itu, semoga diberi hidayah dan juga disembuhkan penyakitnya. Dan kita doakan buat keluarga korban, semoga ditabahkan hatinya dan dilancarkan segala prosesnya, dan kalau bisa dilanjutin di proses hukum. Dari kisah lain, tudingan mengenai band Kasyafani yang ikut aliran sesat berhembus dengan sangat kencang, namun hingga saat ini, band belum buka suara mengenai hal tersebut. Namun Marshanda akhirnya merespon. Caca, biasa ia disapa, sempat mengunggah tangkapan layar sebuah pesan singkat dari seseorang di laman Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, pesan yang diterima Marshanda itu meminta sang artis untuk menyelamatkan sang putri Sienna dari paham aliran sesat yang diduga dianut band. Marshanda pun terlihat meminta pendapat banyak orang mengenai hal tersebut. Ibu satu orang anak itu membongkar fakta yang cukup mengejutkan soal band yang diketahuinya sejak lama. I really need your support. Jika aku adalah saksi dan bagian dari fakta yang sebetulnya sudah terjadi sejak dulu, beber Marshanda. Apa aku harus bungkam atau buka suara? Tambahnya. Jadi apa yang terjadi dengan Marshanda itu sama. Tapi kalau Marshanda kan sudah kejadian dan belum kejadian untuk masalah anak kan gitu. Sedangkan kalau yang bapak-bapak maupun klien-kliennya saya itu ya sudah kejadian, ada yang seperti itu. Bahkan anaknya itu ya menganggap bahwa orang tuanya itu kafir kalau tidak berbeat dengan seorang amir. Jadi amir ini sebagai, kalau diajarkan mereka, mengesahkan Islamnya mereka. Jadi dengan satu amir ini bisa mensurgakan dan menerakakan orang lain. Nah itu kalau prinsip di ajaran sesat tersebut kan gitu. Bertubi-tubinya masalah yang aku alamin, aku masih dikasih berkah yang gede banget sama Allah. Banyaknya cobaan dalam hidup tuh muncul banyak berkah. Jadi aku ngapain sih fokus ke hal-hal yang bikin aku down ketika berkah tuh datang terus ke hidup aku. Sayangnya unggahan Caca itu langsung dihapus olehnya tanpa sebab yang jelas. Namun unggahan itu sudah sempat ditangkap kamera dan viral lantaran diunggah ulang oleh akun TikTok @sukamakanapaaja. Saking viralnya, tangkapan layar Caca itu jadi sorotan warganet, terutama soal musabab perceraian antara Caca dan band dulu. Di tengah rasa cemasnya soal anak, Marshanda harus kehilangan kakek tercinta untuk selama-lamanya. Tentu saja kabar duka itu sontak membuat para penggemarnya ikut berduka dan meramaikan kolom komentar mantan pesinetron bidadari tersebut. Dalam postingannya itu, Marshanda mengumumkan jika opanya yang bernama Rustam Yusuf telah berpulang. Bersamaan dengan itu, Marshanda juga mengunggah sebuah momen terakhir dirinya saat memberai kebersamaan dengan sang kakek. Di hadapan kakek tercinta itu, Marshanda tampak tengah berbincang hangat sambil memegang lembut tangan sang kakek dengan penuh cinta. Tak lupa mereka juga foto bersama. Caca kecil, kalau kita ke puncak, Caca suka naik perosotan yang panjang.
Di puncak tuh dia ngedingin naik apa pakai sweater. Oh iya. Terus kita foto-foto banyak. Oh. Ya kan? Iya, ingat. Tuhan Maha Adil. Tapi jawab kamu. Diduga itu semua merupakan momen terakhir Caca berbincang dengan almarhum Rustam Yusuf. Caca tampak berusaha mengajak ngobrol meski sang kakek sulit untuk mengingat. Cucu dan kakek itu tampak begitu dekat.